Halo teman-teman, tim asisten dosen dan para dosen. Perkenalkan, kami adalah kelompok Supernova dan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus channel 1 yang kami kerjakan bersama klien kami, yaitu PT Bank Mandiri Taspen. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sandria Rania Sanura, Jasmine Putri Friyadani, dan saya sendiri adalah Wahyu Hidayat. Bagian pertama itu adalah Foundations Competency Reliance. Yang pertama itu adalah lini bisnis klien. PT Bank Mandiri Taspen adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri yang menyediakan layanan bagi pensiunan PNS dan TNI atau Polri. Beberapa layanan yang mereka tawarkan itu contohnya adalah tabungan, kredit, debit, transfer, mobile banking, pinjaman, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada proses bisnis klien, itu adalah menurut informasi dari klien kami, proses bisnis PT Bank Mandiri Tasmen secara umum itu berpusat pada pelayanan terhadap nasabah dan pertukaran data. Sebagai contohnya itu adalah seperti layanan kredit dan debit. Proses ini dimulai dengan seorang nasabah atau suatu cabang yang akan mengakses internet untuk melakukan suatu layanan. Untuk melakukan hal ini terbentuklah suatu instansi yang akan terhubung melalui internet menuju ISP atau Internet Service Provider, yang kemudian akan menuju suatu data center dengan suatu domain. IP di balik domain ini dikenal oleh ISP perusahaan sehingga bisa melakukan reading dari server menuju aplikasi yang diakses oleh internet. Gambar di samping ini adalah contoh proses bisnis PT Bank Mandiri Taspen. Nasabah yang ingin mengakses serta bisa digambarkan juga sebagai suatu cabang atau mesin ATM akan melakukan reaching terhadap internet yang akan mengarahkan mereka kepada ISP PT Bank Mandiri Taspen. Di situ akan terjadi pertukaran data dan operasi kepada data center yang berhubungan dengan operasi yang dilakukan. Setiap data center yang akan terhubung dengan berbagai server maupun third party, tergantung kebutuhan dan layanan yang disediakan. Selain itu, selain mengakses melalui internet, suatu cabang juga bisa menggunakan jaringan direct untuk mengakses suatu ISP, selama mereka mengetahui tujuan yang ingin dituju. Ekspektasi klien dalam sistem jaringan komputer itu adalah ingin membuat suatu sistem jaringan yang aman, bisa diandalkan, dan konsisten. Hal ini bisa dicapai dengan menggunakan sistem jaringan spesifik dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai contohnya itu adalah menggunakan metode enkripsi seperti side-to-side atau melakukan manipulasi port untuk memastikan keamanan. Beberapa contoh jaringan informasi yang dimiliki oleh klien kami, yang pertama itu adalah MPLS atau Multi Protocol Label Switching. Itu adalah suatu tipe jaringan ISP yang digunakan PT Bank Mandiri Taspen. Tipe jaringan ini itu digunakan untuk mempercepat laju lalu lintas dalam sebuah jaringan ISP dengan memanfaatkan label untuk menentukan jalur mana yang akan dilalui oleh sebuah data yang melintas. Yang kedua itu ada broadband internet, itu memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data-data dalam jumlah yang besar secara cepat dengan tingkat kestabilan yang tinggi. Beberapa cabang BT Bank Mandiri Taspen menggunakan broadband internet sebagai sarana komunikasi jaringan dan pengiriman data skala besar dengan pusat data. Broadband internet itu memiliki beberapa jenis, contohnya itu adalah kabel, DSL, satelit, dan internet kabel. Yang ketiga itu adalah metro, adalah sebuah layanan jaringan yang menggunakan konektivitas bersifat multi-point dan melewati Metropolitan Area Network atau MAN. Metro digunakan PT Bank Mandiri Taspen untuk menyediakan koneksi stabil dan cepat antara paket cabang dan memanfaatkan kabel fiber optik sebagai perantaranya. Yang terakhir adalah IPVPN atau Virtual Protocol Network. Itu menyediakan sebuah jaringan data yang menggunakan MPLS sebagai prinsipnya. IPVPN ini digunakan untuk membuat koneksi antar cabang-cabang PT Bank Mandiri Taspen yang memanfaatkan private IP dengan prinsip koneksi end-to-end dan cakupan yang luas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi kompetensial. Yang pertama kita bahas adalah sifat jaringan klien. Sifat jaringan klien PT Bank Mandiri Taspen menggunakan campuran antara on-premise dan cloud. Untuk saat ini, klien mengatakan bahwa untuk jaringan cloud masih perlu dikembangkan untuk kedepannya. Berikut adalah gambaran urutan sistem jaringan cloud. Kesaja sistem jaringan klien. Dari diagram ini kita bisa melihat proses transfer data dari sebuah cabang menuju server secara lebih spesifik. Secara umum, jaringan klien menggunakan campuran kabel, fiber, infrared, dan cloud.
Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa jaringan akan melewati dua provider, yaitu sebelum dan sesudah mengakses internet, lalu menuju router atau firewall data center, dan terakhir bisa mengakses server. Klien kami mengatakan bahwa alur ini tidak selalu tetap dan terdapat beberapa variasi tergantung jaringan yang dipakai oleh suatu cabang. Misalkan ada cabang yang tidak perlu mengakses provider dan bisa langsung mengakses router atau firewall. Selanjutnya adalah arsitektur operasional jaringan klien. Klien kami menggunakan sejumlah alat dan teknologi tertentu untuk memastikan operasional jaringan berjalan dengan lancar. Berikut adalah gambaran operasional sistem jaringan klien kami. Di diagram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diagram sebelumnya, tapi kita bisa melihat terdapat dua objek tambahan, yaitu ISP switch dan SD-WAN. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lain dalam jaringan dan mengelola distribusi data, sedangkan SD-WAN adalah teknologi jaringan area luas yang dikelola secara terpusat melalui software yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Selain yang dicontohkan di diagram ini, klien kami mengatakan bahwa terdapat ratusan alat untuk mengontrol dan mengawas operasional jaringan dari server, PC, dan router yang tersebar di antara cabang-cabang PT Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jangkauan jaringan komputer. Sistem jaringan PT Bank Mandiri Taspen terhubung ke seluruh Indonesia dengan Gedung Geraha Mantap di Menteng sebagai pusatnya. Melalui website bankmandiritaspen.co.id, kami bisa melihat bahwa terdapat ratusan cabang terpencil di seluruh Indonesia, dari ujung Aceh hingga Jayapura. Tidak hanya itu, klien kami mengatakan bahwa layanan digital perusahaan juga bisa diakses hingga luar negeri, seperti dari Australia dan Singapura. Selanjutnya ada end device yang bisa dilayani oleh jaringan klien. PT Bank Mandiri Taspen menyediakan layanan dari berbagai media. Sebagai contoh, laptop yang bisa digunakan untuk mengakses website utama Bank Mandiri Taspen, perangkat ponsel untuk mengakses aplikasi Movin, serta mesin ATM yang ada di setiap cabang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akses jaringan klien ke dunia luar. Klien menggunakan macam-macam jenis akses jaringan untuk terhubung ke internet, misalkan kabel dan infrared. Dalam interview kepada klien kemarin, kami diberitahu bahwa PT Bank Mandiri Taspen sebenarnya juga memiliki suatu yang namanya Palaparing, yaitu sebuah proyek fiber optik bawah laut yang bisa menghubungkan seluruh penjuru negara hingga ke negara lainnya, seperti dari Australia hingga Singapura. Klien mengatakan bahwa PT Bank Mandiri Taspen memiliki tiga Palaparing, yang satu di Sumatera, kedua di Kalimantan Jawa, dan ketiga di Papua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keamanan infrastruktur jaringan. Terdapat berbagai upaya dan aksi preventif untuk memastikan bahwa data nasabah tersimpan dan dioper dengan aman selama berbagai operasi dilakukan terhadap data tersebut. Sebagai contoh, klien menyebutkan beberapa macam metode mengenkripsi VPN seperti IPVPN, IP tunnel, site-to-site, dan IPsec. Selain melakukan enkripsi data, klien juga dapat melakukan beberapa metode lain untuk memastikan keamanan, seperti melakukan filter jaringan seperti filter TCP dan filter UDP, atau dalam manipulasi port. Dari diagram ini, kami bisa melihat bahwa terdapat minimal dua kali enkripsi yang wajib dilakukan, yaitu keluar dari cabang dan masuk ke kantor pusat, di mana metodenya pun bervariasi dan yang tergantung dengan jaringan yang digunakan dan kondisi cabang itu sendiri. Jadi opsi enkripsinya sebenarnya bervariatif. Klien juga memastikan bahwa dalam setiap proses transfer data akan terjadi sistem enkripsi dan dekripsi sendiri, jadi untuk menjamin keamanan operasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang boleh dan tidak boleh mengakses jaringan dari sisi tertentu. Tidak semua staf IT dapat mengakses hal yang sama. Sebagai contoh, klien kami kemarin adalah staf dari divisi Network Infrastructure. Jadi, klien bertanggung jawab pada arsitektur teknologi yang digunakan di PT Bank Mandiri Trust. Namun, mereka tidak memiliki wewenang untuk misalkan mengetahui metode pengolahan data oleh staf dari suatu divisi. Namun, klien masih bisa mengetahui dasar-dasar dari cara kerja sistem jaringan lain atau infrastrukturnya. Sebagai contoh adalah sistem sekuritas yang digunakan oleh staf divisi CISO atau Chief Information Security Officer, atau cara kerja flow bisnis dari divisi lain yang menggunakan infrastruktur jaringan klien. Selanjutnya adalah penjaminan kerahasiaan data klien. Setelah berkomunikasi dengan klien, kami mengetahui bahwa data PT Bank Mandiri Taspen adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, kami sempat menanyakan apakah kami dapat meminta sampel data dari PT Bank Mandiri Taspen. Namun klien kami mengatakan bahwa hal itu sangat tidak memungkinkan. Hanya ada staf dari divisi tertentu yang boleh mengakses data tersebut. Tidak hanya klien kami, bahkan sekelas Direktorat PPT Bank Mandiri Taspen juga tidak bisa mengakses data sembarangan jika tidak ada keterangan dan alasan yang jelas untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada development competency realms. Yang pertama Yang pertama adalah pihak pengembang sistem informasi. PT Bank Mandiri Taspen mengelola jaringan sistem mereka sendiri, yang terdiri dari beberapa divisi IT, namun yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem jaringan yaitu divisi Network Infrastructure, yaitu divisi klien kami. Klien kami bertanggung jawab atas segala hal
yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan dan memastikan bahwa sistem jaringan akan bekerja sesuai kebutuhan yang diinginkan dan digunakan. Namun, klien juga mengatakan bahwa jaringan ini tidak bekerja sendiri. Klien mengatakan bahwa perusahaan menggunakan sejumlah pihak ketiga untuk memastikan kelancaran pengelolaan data dan pengolahan dan transfer data. Sebagai contoh adalah data center Indosat yang terletak pada Jatiluhur sebagai provider perusahaan PT Bank Mandiri Taspen. Next. Selanjutnya adalah Organizational Domain Competency Realms, yaitu pertama adalah penanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan komputer. Sebagai staff network infrastructure, kalian kami bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan komputer yang digunakan di PT Bank Mandiri Taspen. Klien kami menceritakan bahwa ketika melakukan upgrade, nggak hanya dari sisi network server, namun juga dari server, kabel-kabel, internet, dan yang lainnya. Yang kedua adalah usaha-usaha untuk meningkatkan performa sistem dari sisi jaringan. Ketika kami menanyakan mengenai hal yang bisa dikembangkan dari infrastruktur jaringan kalian saat ini, kalian memberitahukan bahwa perkembangan masih bisa dilakukan kepada sistem Go Public mereka. Menurut mereka, Go Public adalah teknologi yang belum sepenuhnya dikembangkan, tapi udah ada hasil nampaknya dan bisa diakses pengguna, seperti dari Australia atau Amerika. Namun, karena kami tidak mengenal istilah ini, klien mengganti istilahnya menjadi cloud system, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini klien sedang berusaha untuk mengembangkan jaringan mereka ke arah cloud-based architecture. Selanjutnya adalah perencanaan jangka panjang sistem dan jaringan komputer. Klien menceritakan bahwa sebagai staff network infrastructure, mereka akan terus berusaha mengembangkan infrastruktur jaringan mereka, namun tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka. Meskipun ada perkembangan teknologi yang lebih baru dan lebih baik, namun jika belum sesuai dengan perkembangan bisnis mereka, mereka belum akan mengaplikasikan perkembangan yang terbaru tersebut. Selanjutnya terdapat dokumentasi dari visit kita ke PT Bank Mandiri Taspen beberapa minggu lalu. Nah, begitu saja dari kelompok kami. Kalau sekiranya ada kurang, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.